Berikutnya, untuk soal ini, katanya yang ditanyakan adalah status kunjungannya. Silakan teman-teman melihat datanya dalam soal. Apa jawaban yang tepat? Ini berhubungan dengan pencatatan dalam kohort, ya, PWS-KIA. Apa? Bebek, oke. Ya, betul sekali, jawabannya adalah K1 akses. Kenapa K1 akses? Karena kunjungan pertamanya dilakukan pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Jadi kita sebut K1 murni jika kunjungan pertamanya dilakukan di trimester 1. Trimester 1 itu usia kehamilannya antara 0 sampai dengan 12 minggu. K1 akses ini adalah ketika K1-nya dilakukan di trimester 2 atau lebih. Atau bisa juga kita bilang dia dilakukan di atas usia kehamilan 12 minggu. Tidak ada K2, K3, dan K4 akses atau murni. Yang ada hanya K1 saja. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini tentang interpretasi sederhana dari PWS-KIA. Apakah status dari cakupan K1-nya? Kalau ditanyakan status cakupan K1, maka dua hal yang harus kita ketahui. Yang harus kita ketahui pertama adalah tren, yang kedua adalah target. Ya. Nah, kita lihat trennya. Tren itu adalah perbandingan antara cakupan bulan lalu dengan cakupan bulan ini. Oke. Jadi tren itu adalah cakupan bulan lalu dibandingkan dengan bulan ini. Nah, cakupan bulan lalunya adalah 75%. Cakupan bulan ininya 85%. Nah, berarti trennya naik atau turun? Buat teman-teman yang saat ini sedang menjadi mahasiswa D3 dan profesi bidan dan akan menempuh UKOM, teman-teman bisa belajar menggunakan buku kupas tuntas kisi-kisi soal UKOM profesi bidan dari Widya Medika. Buku ini bisa untuk D3 dan profesi bidan loh. Harganya hanya Rp160.000 selama masa promo. Selain itu, Widya Medika juga memiliki program bimbel UKOM baik offline maupun online. Dan juga terdapat bimbel SKB dan P3K Bidan. Untuk informasi dan pendaftaran, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di 0813 6656 1226 atau 0851 6276 1226. Naik ya. Nah, karena trennya naik, kemudian kita lihat sekarang targetnya. Targetnya adalah 60%. Sedangkan pencapaian di bulan ini sudah 85%. Maka pencapaian di bulan ini sudah di atas target. Ya. Nah, jika dia trennya naik dan dia sudah di atas dari target, maka status desa tersebut adalah baik. Gitu, ya. Untuk soal yang berikutnya. Nah, soal ini berhubungan dengan penentuan status atau tingkatan dari Posyandu. Posyandu itu kan ada tingkatan yang pertama, Madya, Purnama, dan Mandiri ya. Nah, untuk menentukan tingkatan itu berdasarkan dari jumlah kader, jumlah frekuensi penimbangan, kemudian cakupan DPRS-nya, ada tidaknya program tambahan, dan juga cakupan dana sehatnya. Nah, sekarang untuk soal ini, apa tingkatan posyandunya? Jika penimbangannya rutin setiap bulan, kadernya 4 orang, dengan cakupan, kita lihat di sini semuanya masih kurang dari 50% ya cakupannya ya. Apa? Pratama, coba kita lihat. Di sini dikatakan bahwa penimbangannya sudah rutin setiap bulan.
tetapi jumlah kadernya 4 orang. Kalau jumlah kadernya masih kurang dari 5, maka dia sudah pasti ada di Posyandu Pratama ya. Kemudian cakupannya kurang dari 50%. Yang kurang dari 50% itu diantara Madya dengan Pratama. Bedanya Madya dengan Pratama, kalau yang Madya dia jumlah kadernya sudah lebih dari 5. Nah, karena dia masih kurang dari 5, maka kita masukkan dia ke dalam Posyandu Pratama ya, sehingga jawabannya menjadi yang A. Nah, terkait dengan tingkatan posyandu ini juga cukup sering muncul dalam soal-soal UKOM. Lanjut kita ke soal berikutnya, ini soal tentang manajemen pelayanan ya, berhubungan dengan gaya kepemimpinan. Nah, sekarang coba teman-teman lihat apa gaya kepemimpinan dari kepala puskesmas yang diceritakan dalam soal ini. Di sini terlihat kepala puskesmasnya sangat dekat. Bidan aktif memberikan masukan, berarti si pemimpinnya tipe yang melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Kalau dia mau melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan, kita sebut dia sebagai pemimpin yang bersifat demokratis ya. Kalau dia pemimpin yang bersifat otokratik atau diktator, dia tidak mau melibatkan bawahannya ya. Otoriter dengan otokrat itu sama, diktator di atasnya lagi dari otokrat. Lebih kejam lagi kalau diktator ya. Jadi ini yang tidak melibatkan, ini adalah yang melibatkan. Kemudian ada lagi satu yang gaya kepemimpinannya santai atau laissez-faire. Nah, ini yang pemimpinnya terlalu cuek ya. Terlalu cuek, bahkan yang ngambil keputusan itu justru lebih banyak bawahannya, bukan dia sebagai pimpinan. Di sini yang ditanyakan adalah peran bidannya. Kita lihat dalam soalnya, bidannya mengeluarkan pasiennya mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, kemudian bidannya melakukan rujukan. Ini gampang ya. Kalau bidannya merujuk, berkolaborasi, atau melakukan tugas pemberian asuhan secara mandiri, itu termasuk ke dalam peran bidan sebagai pelaksana ya. Nah, terkait dengan jenis-jenis peran bidan ini sangat sering sekali keluar dalam soal-soal UKOM. Jadi teman-teman harus betul-betul memahami perbedaannya. Biasanya yang teman-teman susah itu adalah membedakan yang peran sebagai pengelola. Karena dia seolah-olah semuanya sebagai pengelola gitu ya. Nah, kuncinya peran bidan sebagai pengelola ini adalah ketika bidannya itu menjadi manajer, atau bidan ini menjadi seorang pemimpin, atau bidannya sedang merencanakan sebuah program dan dia bekerja sama dalam tim untuk melaksanakan program tersebut. Jadi kuncinya apa tadi? Peran sebagai pengelola, dia berperan sebagai manajer, sebagai pemimpin, atau dikatakan di sana dia bekerja sama dalam tim ya. Itu kuncinya. Jadi nanti kalau ketemu yang kalimatnya mengarah ke sana, teman-teman langsung jawab itu perannya sebagai pengelola gitu ya, karena biasanya bingungnya di situ. Buat teman-teman yang saat ini sedang menjadi mahasiswa D3 dan profesi bidan dan akan menempuh UKOM, teman-teman bisa belajar menggunakan buku kupas tuntas kisi-kisi soal UKOM profesi bidan dari Widya Medica. Buku ini bisa untuk D3 dan profesi bidan loh. Harganya hanya Rp160.000 selama masa promo. Selain itu, Widya Medica juga memiliki program bimbel UKOM baik offline maupun online. Dan juga terdapat bimbel SKB dan P3K Bidan. Untuk informasi dan pendaftaran, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di 0813 6656 1226 atau 0851 6276 1226.